Perkenalkan, nama saya Sagita Agustina, NIM 1733061. Saya berasal dari Universitas Katolik Musikalitas. Di sini saya akan menjelaskan proses keperawatan kritis. Proses keperawatan memberikan pendekatan yang sistematis, di mana perawat keperawatan kritis dapat mengevaluasi masalah pasien dengan secara cepat. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama, data akan dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Yang kedua, identifikasi masalah atau kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Yang ketiga, rancangan asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang keempat, hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus. Selanjutnya, pengkajian. Komponen kunci dan pondasi proses keperawatan ialah pengkajian. Pengkajian ini membuat data dasar dan merupakan suatu proses yang dinamis, suatu pengkajian yang dalam memungkinkan perawat kritikal untuk mendeteksi perubahan cepat, melakukan intervensi dini, dan melakukan asuhan. Terdapat tiga fase dasar untuk pengkajian. Yang pertama, pengkajian awal. Pengkajian yang dibuat dengan cepat selama pertemuan pertama dengan pasien, yaitu ABC, airway, breathing, dan circulation. Yang kedua, pengkajian dasar. Pengkajian lengkap pada pasien di mana semua pasien dikaji. Yang ketiga, pengkajian terus-menerus. Suatu pengkajian ulang terus-menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien yang sakit kritis. Selanjutnya, riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan ini terdiri dari data subjektif, di mana data yang dimasukkan pandangan pribadi terhadap masalah sendiri. Riwayatnya secara khusus diambil dengan mewawancarai, tetapi riwayat memerlukan proses yang harus dimodifikasi untuk menemukan defisit pasien sakit kritis. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menghasilkan data objektif melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada pasien. Sumber lain pengkajian data objektif lain yang berasal dari pengukuran di tempat tidur, seperti alat pengawasan, pemeriksaan laboratorium, prosedur diagnosa, dan pemeriksaan radiografi. Analisa data. Setelah mendapatkan data tersebut, dianalisa dari pengkajian data dasar masalah yang aktual, potensial, dan berisiko tinggi didefinisikan dan diuraikan menurut prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan pasien kritis. Hal ini mungkin merupakan masalah yang kompleks disebabkan oleh beratnya kondisi pasien. Prioritas paling tinggi diberikan pada masalah yang mengancam kehidupan. Selanjutnya, perancangan. Pembuatan tujuan, identifikasi dari tingkat keperawatan yang tepat, dan menyatakan atas hasil yang diharapkan, merumuskan rencana keperawatan. Yang selanjutnya implementasi. Implementasi adalah perencanaan dimasukkan dalam tindakan selama fase implementasi. Fase ini merupakan kerja aktual dari proses keperawatan. Selanjutnya, evaluasi. Perbandingan antara hasil aktual pasien dan hasil yang diharapkan terjadi dalam fase evaluasi. Pada bagian ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam rencana keperawatan atau mengkaji ulang total dapat diidentifikasi. Proses keperawatan adalah sebuah siklus saling ketergantungan, saling berhubungan, dan dinamik, sebagaimana status keperawatan pasien kritis yang mengalami perubahan. Demikian juga proses keperawatan untuk memenuhi tantangan. Selanjutnya, jenis
jenis pengkajian di ruang ICU. Yang pertama, pengkajian sebelum pasien datang, free arrival, sebelum pasien dimasukkan di ICU. Kemudian dilakukan pengkajian yang mencakup identitas pasien, diagnosa, tanda-tanda pita, alat bantu invasif yang dipakai, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai jika pasien menggunakan ventilator. Selanjutnya, pengkajian segera. Pengkajian segera setelah pasien tiba di ICU yaitu ABCD. Airway, breathing, circulation, disability, drug, obat-obatan yang ini dipakai termasuk apakah pasien ada alergi obat atau tidak, atau ada alergi obat-obatan tertentu. Dan equipment, ada alat yang terpasang pada pasien atau tidak. Perawat yang menerima pasien di ICU segera menilai dan melakukan pengkajian mengenai kondisi pasien saat itu. Selanjutnya, pengkajian lengkap. Pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial, dan spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh, sistem kardiovaskular, respirasi, neurologi, gastrointestinal, endokrin, dan imunologi, serta integumen. Selanjutnya, pengkajian berkelanjutan. Kontinuitas monitoring kondisi pasien pada 1-2 jam pada saat kritis. Selanjutnya, sesuai kondisi pasien yang perlu dikaji, tanda-tanda vital, hemodinamik, alat-alat bantu yang terpakai oleh pasien saat memasukkan ICU. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.